Tapi dengan anggaran yang sebesar itu, menurut Bapak, apakah itu sudah cukup? Sangat tidak cukup. Kita tahu begal, kita tahu yang lagi viral tuh pagar jalan siang-siang itulah ya kan. Tiang listrik pun sekarang kayaknya bentar lagi dipotong sama orang. Ya, ini kan salah satu yang dilarang oleh kementerian itu adalah masalah tentang TikTok yang tidak boleh membuka komersnya sendiri. Dan itu juga kita setuju. Halo Sobat Dewan, kita bersama kembali di program DPRD Menyapa. Bersama saya Retno Yunita dan juga narasumber kita ada Bapak Afif Abdillah SE, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan, Bidang Keuangan dan Perekonomian. Halo Pak Afif Abdillah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waduh, tambah sehat ini sepertinya fit sekali. Amin, insyaallah. Amin. Oke, baik. Sobat Dewan, topik kita pada kali ini adalah membuat UMKM Kota Medan menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Ya, dan kita akan cari tahu sebenarnya ya, Sobat Dewan, bagaimana perkembangan UMKM Kota Medan pasca pandemi. Karena kita tahu bahwa pandemi telah usai, ini mempengaruhi banyak hal ya di berbagai sektor. Nah, bagaimana cara kita bersikap, kemudian bersiap bangkit kembali, dan tentu saja juga bertahan ya. Karena memang kita tahu ya Pak Afif ya, bahwa geliat ekonomi masyarakat ini tampaknya memang mulai membaik. Dan banyak juga seperti kalau kita lihat ini program-program pemerintah Kota Medan seperti Beranda Kreatif, kemudian juga kolaborasi Medan Berkah. Bagaimana pendapat Bapak? Kondisi UMKM kita hari ini memang pasca pandemi ini sedang mencoba untuk pulih. Artinya kita recovery. Recovery itu tidak sama dengan kalau kita menaikkan UMKM yang ada, ekonomi yang ada. Jadi kita harus berfokus pada pertama menaikkan daya beli dulu. Daya beli masyarakat. Yeah. Tidak bisa ekonomi kita naik, UMKM kita sangat tergantung pada daya beli. Jadi kalau mau menaikkan ekonomi kita, daya belinya mesti diangkat dulu. Bagaimana menaikkan daya beli dengan perputaran ekonomi yang lebih baik di Kota Medan. Dan ini yang sebenarnya harus kita lakukan. Program-program yang sudah dilaksanakan pemerintah Kota Medan seperti Beranda Ekonomi Kreatif itu baik untuk meningkatkan euforia masyarakat untuk spending, untuk berbelanja. Tapi di sisi lain kita harus melakukan triggering sehingga masyarakat itu bisa menambah daya belinya. Bantuan-bantuan yang hari ini ada itu harus terus dilaksanakan, tidak boleh putus dan kalau bisa ditingkatkan. Karena bagaimana kita meningkatkan daya beli adalah memberikan bantuan kepada level masyarakat yang paling bawah. Secara otomatis kalau masyarakatnya yang paling bawah sudah belanja, dan mereka kalau dikasih uang mereka pasti belanja. Betul. Beda sama menengah ke atas, dikasih uang bisa ditabung, bisa investasi. Tapi kalau yang di bawah UMKM kita diberikan uang pasti belanja, dan mereka pasti belanja di kecamatan mereka juga, di kelurahan mereka, di lingkungan mereka, sehingga secara otomatis akan mengangkat ekonomi kita, akan mengangkat perputaran uang yang ada di Kota Medan. Yang hari ini saya yakin jauh lebih besar ekonomi kita kalau kita bisa jaga perputaran ekonomi kita, perputaran uang kita di Kota Medan. Oke, baik. Dan kalau kita lihat juga banyak sekali sekarang ini pelaku-pelaku UMKM terus bertambah ya Pak ya di Kota Medan ya Pak ya. Ya, pelaku UMKM saya nggak bilang bertambah, tapi ada yang tutup, tapi ada juga yang buka. Ya, jadi tergantung kita melihatnya dari mana. Makanya saya bilang recovery, selamatkan. Itu lebih penting. Oke. Baik, nah kemudian di tengah tantangan back to normal dan era digital, ini juga kita lihat Pak Afif bahwa ada peraturan Kemendak seputar larangan social comfort, yaitu berjualan di social commerce ya, berjualan di sosial media. Ini agar menghadirkan di mana persaingan dengan pelaku UMKM. Ya, ini kan salah satu yang dilarang oleh kementerian itu adalah masalah tentang TikTok yang tidak boleh membuka komersnya sendiri. Dan itu juga kita setuju. Karena kalau mereka bisa membuka sendiri, ini akan sangat berefek kepada penjual-penjual ataupun retail tradisional, pengusaha-pengusaha UMKM yang sangat bergantung kepada
traffic. Food traffic itu artinya orang yang datang, yang jalan, bukan live dan lain sebagainya. Ini tapi bukan berarti UMKM kita harus bermanja dengan kondisi hari ini. Mereka harus belajar social commerce. Betul. Harus belajar. E-commerce adalah bisnis yang hari ini, industri yang hari ini terus naik. Dan tinjauan kami di lapangan, kami sudah datang ke pasar-pasar yang ada di Kota Medan. Terakhir kita minggu lalu datang ke pusat pasar Kota Medan, dan memang tantangan mereka adalah online. Dan ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong mereka untuk masuk ke online, sehingga mereka bisa mendapatkan dua sumber pendapatan. Pertama dari food traffic, artinya yang tradisional, ya berjualan di pasar. Satu lagi di pasar commerce. Commerce itu bisa banyak sekarang, bisa di online marketplace, bisa juga di seperti Grab, Gojek dan lain sebagainya, bisa juga di live. Artinya kan sekarang jualan live itu sesuatu yang sangat tren. Tapi ini yang harus kita dorong. Dan kami di DPRD Kota Medan, terutama di Komisi 3, kita juga mendorong itu. Pertama, kita sedang melakukan salah satu peraturan daerah tentang perlindungan dan pengembangan UMKM. Dan di situ sudah kita wajibkan, kita akan wacana kami mewajibkan online marketplace 30% dari produknya harus produk UMKM Kota Medan. Dan itu ditampilkan secara gratis, tidak boleh bayar gitu. Dan mereka juga akan kita tambahkan wajib untuk mengedukasi para UMKM Kota Medan untuk bisa masuk ke dalam online marketplace mereka. Jadi mereka punya tanggung jawab sosial untuk bisa memasukkan para UMKM itu. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak bisa mendorong ini, maka akan banyak yang kolaps. Dan perlu dicatat bahwa rata-rata toko itu memiliki karyawan 2-3. Kalau semua toko tradisional itu tutup, maka akan sangat banyak yang menjadi pengangguran. Kita contohkan pusat pasar. Itu ada 3.000 lebih toko yang ada di dalamnya. Itu pedagangnya pasti di sana tuh. Plus dia punya 3 karyawan. 9.000 karyawan plus 3.000 yang punya toko. Itu ada 12.000 yang mencari makan di pasar tersebut, di pusat pasar itu. Kalau itu kolaps, ekonomi kita bakal sangat terasa. Ada 12.000 orang yang tidak memiliki pendapatan lagi, dan secara otomatis pasti daya beli mereka turun, mengefek kepada seluruh Kota Medan. Dan ini sangat berbahaya. Jadi integrasi itu sangat penting. Itu makanya kami di dalam Perda itu kami wajibkan itu. Jadi memang karena perubahan perilaku gaya hidup orang, sekarang juga belanja online. Tapi sebenarnya Pak Afif, siap nggak kita pelaku UMKM untuk masuk ke social commerce ini? Iya, perubahan itu kan keniscayaan. Artinya setiap apapun yang kita lakukan, ya pasti ada perubahannya. Tinggal kita mau atau tidak mengikuti itu. Dan ini yang harus kita push. Walaupun UMKM merasa tidak nyaman, tapi nyaman nanti lebih baik karena dia sudah bisa jualan dibanding dia tidak nyaman sekarang. Ya kita sebagai pemerintah kota, kita kan sebagai orang tua nih. Orang tua ini kan ya sama kayak anak-anak ya belajar, nggak nyaman belajar, tapi kita tahu belajar ini akan membawa kebaikan bagi dia nanti. Sama UMKM juga harus kita lakukan seperti itu. Jadi prosesnya harus dilewati dulu. Iya, gitu ya, kita mendorong itu bukan karena kita mau maksa, tapi karena kita sayang. Jadi wujud sayang kita terhadap UMKM kita adalah mendorong mereka untuk terus belajar. Itu dia. Menarik sekali. Nah, Pak Afif, bagaimana masyarakat bisa mendukung UMKM lokal ya dalam pembelian mereka sehari-hari? Mengingat juga persaingan produk-produk luar tuh banyak loh, Pak. Saya selalu dalam setiap kesempatan saya selalu mempromosikan UMKM lokal. Baik di sosial media saya sendiri, saya selalu sampaikan dalam setiap apa yang kita beli di UMKM, insya Allah ada doanya. Dan itu tidak akan dimiliki oleh
bisnis yang sudah menengah ke besar. Mereka hanya orientasi cari profit. Kalau kita belanja di usaha kecil, secara otomatis kita ini membantu pedagangnya. Jadi sewaktu kita membeli, alhamdulillah, moga-moga Bapak ini nambah rezekinya ya. Macam doa seperti itu. Iya, supaya bisa beli lagi ke kami. Dan ini mahal. Betul. Ini tidak dimiliki oleh perusahaan. Yang bisa punya ini cuman usaha kecil. Sepakat saya. Jadi jangan lupa, makanya saya selalu bilang, belanja di UMKM. Udah kita dapat barang, kita beli dapat harga yang kompetitif, kita dapat doa lagi. Nah, ini harus disampaikan karena doa itu jauh lebih hebat daripada hanya harga murah. Oke, jadi mindset kita juga harus agak diubah ya kalau gitu Pak Afif ya. Iya, berkah insya Allah kan. Oke, baik, ini akan semakin menarik sekali dan tentu saja terobosan yang dilakukan ini ditunggu juga oleh para pelaku UMKM di Kota Medan nih Pak Afif. Dan dalam perda itu juga kalau kita ngomong mengangkat keinginan masyarakat untuk membeli di UMKM adalah kita mewajibkan nanti dalam perda itu wacananya adalah kita akan mewajibkan mall wajib menyiapkan tempat untuk usaha kecil dengan kuota 30%. Jadi setiap mall harus menyiapkan 30% dari tempatnya, space-nya untuk UMKM dengan maksimal sewa 1 juta per bulan. Jadi secara otomatis UMKM sekarang sudah bisa masuk mall dengan perda tersebut. Apabila tidak menjalankan perda tersebut, maka kita memiliki hak untuk mengevaluasi kembali izin mereka untuk berada di Kota Medan. Kenapa seperti itu? Untuk apa mallnya mengangkat ekonomi dari luar kalau bisa UMKM Medan yang diangkatnya. Jadi fokus kita benar-benar tadi tuh di rumah sendiri. Ekonomi UMKM kita harus jauh lebih hebat. Oke, jadi tuan rumah di kota sendiri gitu ya. Kita lanjut. Nah, Pak Afif, menarik tadi diskusi kita terkait dengan bagaimana sebenarnya Bapak juga mendorong ya pelaku UMKM di Kota Medan untuk bisa bersaing dengan ya kalau kita lihat sekarang adalah yang online semuanya ya, belanja online dan bagaimana kita bisa menyesuaikan atau para pelaku UMKM ini bisa punya peran dalam hal itu. Oke, tapi saya punya repeat question buat Bapak dan ini harus dijawab dengan cepat gitu loh Pak Afif. Apa yang paling Bapak suka dari Kota Medan? Makan. Coba sebutkan satu kalimat yang Medan kali lah. Durian. Satu kalimat yang menyatakan Medan kali? Ini Medan Bung. Ini Medan Bung. Satu kata untuk Kota Medan, Pak. Kolaborasi. Luar biasa. Ya, baik Sobat Dewan, kita lanjutkan lagi dan kali ini kita akan cari tahu lagi dengan Pak Afif Abdillah SE selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan bidang keuangan dan juga perekonomian, dan kita akan gali lagi bagaimana dari kacamata beliau terkait dengan perkembangan UMKM di Kota Medan, bagaimana juga Medan bisa menjadi tuan rumah bagi para pelaku UMKM kita yang ada saat ini. Oke, sejauh ini bagaimana Pak Bapak melihat peran Komisi 3 untuk mensupport UMKM kita di Medan? Ya, kita sampai sekarang terus berjalan. Terakhir kita mendorong anggaran 10 miliar kurang lebih untuk bantuan langsung kepada UMKM Kota Medan. Dan kami mendorong pembinaan-pembinaan yang berkelanjutan di Kota Medan melalui program-program yang sudah disampaikan. Dan sesuai fungsi Dewan, yaitu adalah 3, penganggaran, legislasi, peraturan daerah, dan juga pengawasan. Dan yang kami lakukan dari Perda saya sudah sampaikan tadi, dari penganggaran saya sudah sampaikan, anggaran-anggaran terutama yang untuk UMKM, bantuan langsung tunai, dan juga pembinaan-pembinaan, dan juga program-program lainnya terkait dengan bagaimana kita bisa mendukung bukan hanya menaikkan kelas tapi menyelamatkan UMKM yang ada. Dan di sisi lain dari sisi pengawasan kami setiap 3 bulanan selalu mengecek, melakukan rapat kerja anggaran ke dinas terkait terutama yang berkaitan dengan perekonomian agar benar-benar program yang sudah kita setujui kemarin di setiap APBD itu benar-benar dijalankan dengan baik dan sesuai dengan penempatan programnya. Jangan sampai salah tujuan, karena
anggaran itu bisa hanya dijalankan hanya untuk menjalankan anggaran, tujuannya tidak tercapai. Karena yang paling penting adalah tujuannya, bukan anggarannya berapa gitu loh. Itu dia. Tapi dengan anggaran yang sebesar itu, menurut Bapak apakah itu sudah cukup? Sangat tidak cukup. Saya selalu sampaikan bahwa negara itu tidak pernah hancur karena infrastrukturnya tidak bagus. Setiap negara di dunia ini hancur karena ekonominya tidak bagus. Jadi yang paling penting dalam setiap roda pemerintahan adalah ekonomi. Sewaktu ekonomi kita hancur, seluruh aspek kehidupan kita ikut hancur. Dia kasat mata tidak nampak, tapi efeknya sangat luar biasa. 98 hancur negara ini, jelas krisis moneter, ekonomi yang membuat negara ini hancur lebur. Akibatnya kerusuhan di mana-mana karena ekonomi, bukan karena jalan rusak, bukan karena banjir, bukan karena fasilitas kita kurang, bukan, tapi karena ekonomi kita hancur. Jadi jangan main-main masalah ekonomi. Kalau ekonomi kita mau baik, maka kita harus serius masalah ekonomi. Kalau nanti ekonomi kita hancur, ya karena main-main, karena kita tidak serius, anggaran kita tidak merepresentasikan keseriusan kita terhadap ekonomi di Kota Medan. Baik. Nah, upaya apa Pak Afif yang harus dilakukan agar UMKM kita menjadi tuan rumah di kotanya sendiri? Upaya pertama, kita harus mendukung. Makanya Perda itu, karena kami melihat program Pemko itu masih belum menyeluruh untuk perlindungan UMKM, makanya kami melihat ada kebutuhan untuk kita melakukan peraturan daerah tersebut untuk memastikan memang terlindungi. Jadi untuk jadi tuan rumah itu pertama, apakah di supermarket, minimarket, hypermarket di Kota Medan sudah ada 30% dari space-nya untuk UMKM Kota Medan? Saya rasa belum. Dari 20 rak paling setengah rak itu pun udah hebat kali, bayar lagi. Jadi kita di Perda itu kita akan tetapkan harus 30% dari rak di depan eye level, sepandangan mata, dan gratis. Penempatan rak itu gratis, kalau bagi hasil silahkan, tapi penempatan rak itu gratis karena sekarang ada tapi bayar raknya. Jadi kalaupun ada yang gratis ya tapi di bawah-bawah, raknya di ujung-ujung sana, yang nggak kelihatan. Ini nggak serius berarti. Dan tadi kita tambahkan 30% dari produk online marketplace wajib untuk UMKM Kota Medan. Secara otomatis kan itu jadi tuan rumah di kotanya sendiri. Dan juga mall tadi, mall wajib 30% space-nya untuk UMKM Kota Medan. Kenapa? Masa dia jualan di Kota Medan nggak ngasih space untuk usaha kecil di Kota Medan? Kapan kita mau jadi tuan rumah kalau nggak kita paksa kita jadi tuan rumah di kota kita sendiri? Dan Medan ini memiliki nilai transaksi yang luar biasa. Di Sumatera, satu pulau, kita paling tinggi. Digabung pun 2 kota besar di Sumatera, Pulau Sumatera ini belum bisa mengalahkan nilai transaksi Kota Medan. Begitu hebatlah Kota Medan. Satu lagi, wacana kami dalam Ranperda ini adalah bagaimana kita membatasi yang namanya waralaba berjaringan, minimarket berjaringan. Ya kita udah tahu lah yang mana tuh ya, nggak usah kita sebut merek, yang di mana-mana ada sekarang. Kita akan batasi cukup di jalan besar aja, jalan-jalan utama, jalan-jalan lintas, silahkan. Tapi kalau sudah masuk jalan kelas 2, kelas 3, pemukiman masyarakat, udah nggak boleh lagi. Kenapa? Kita lindungi warung-warung masyarakat itu. Kenapa? Kenapa kita membuat seperti itu? Balik 30% dari target kami, ya 30-40% transaksi itu tetap di Kota Medan, transaksi ekonomi. Bayangin ya, transaksi ekonomi kita triliunan loh per tahun. Tapi coba tanya sama UMKM kita, terasa nggak yang triliunan itu sama kalian? Mana terasa Pak? Kantong tipis, duit tak ada katanya. Ini yang terjadi hari ini di masyarakat. Jadi kenapa kita lakukan itu? Karena kalau warung-warung itu, mereka itu kita belanja nih di warung, secara otomatis dia belanja lagi di sekitar. Kita beli apa misalnya, jas jus atau apalah gitu kan, Nutrisari yang saset-saset itu. Kita beli, dia kan dapat untung, dia mau beli makanan, beli ayam, beli ikan ke
pasar sekitarnya. Mau beli ayam penyet dekat juga situ. Mau beli mie Aceh pun dekat situ. Ya, jadi secara otomatis ekonomi kita berputar di kita sendiri. Tapi kalau kita belanja misalnya di minimarket waralaba itu berjaringan nasional, kita beli merek apa gitu, mereka langsung transfer ke pabriknya yang di Jakarta sana. Nggak ada efeknya ekonomi sama kita, nggak ada multiplier efek. Makanya kalau kita bisa jaga 30-40% dari produk kita atau ekonomi kita, pembelian kita tetap di kita, insya Allah ekonomi kita akan lebih bagus. Bayangkan ada Sibulangit, ada Brastagi, ya. Itu sekarang mungkin anak-anak muda udah tahu lah, situ ada restoran-restoran yang nggak tahu lah kita, restoran yang keren-keren itulah, ya kan, di sana. Hotel banyak, itu hanya dibangun dari ekonomi Kota Medan. Kenapa? Yang datang ke situ orang Medan, bukan orang lain, orang Medan. Ekonomi kantong kita nih, kantong orang Medan bisa bangun sebegitu besar di kota lain. Kenapa nggak kita jaga untuk kota kita juga? Ini penting, karena ya fenomena di masyarakat hari ini kita tahu begal, kita tahu yang lagi viral tuh pagar jalan siang-siang itu, yang itulah ya kan, tiang listrik pun sekarang kayaknya bentar lagi dipotong sama orang. Kenapa bisa terjadi itu? Karena saya nggak percaya cuman karena narkoba. Tuntutan ekonomi. Iya, kalau cuma narkoba paling di wilayah-wilayah yang narkobanya tinggi. Betul. Tapi kalau wilayah yang seluruh Kota Medan sudah jadi fenomena, artinya kita sedang panik nih. Orang melakukan seperti itu karena panik, karena ekonominya nggak baik. Tugas kita sebagai pemerintah memperbaiki ekonomi ini. Mereka nggak akan bisa mikir, kita yang harus mikir. Karena fasenya ya, habis panik ini menyalahkan. Habis menyalahkan ini bisa menyerang. Ini yang kita harus jaga. Ini tanda-tanda Allah tak pernah turunkan satu musibah tanpa tanda-tanda. Tanda-tandanya sudah jelas depan kita. Ini udah mulai ada yang jemuran pun hilang sekarang. Iya kan? Jemuran hilang, meteran air, meteran listrik itu udah hilang. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda. Pagar tengah siang bolong dibawa. Dan panik. Kalau sudah anak istri nggak bisa makan, panik. Betul. Apapun dilakukan. Ini yang harus kita jaga. Makanya ekonomi itu nggak main-main. Oke. Mudah-mudahan Ranperda ini bisa segera Insya Allah. terselesaikan. Mudah-mudahan. Insya Allah. Ini jadi angin segar buat para pelaku UMKM gitu. Ya, yang penting penerapannya bagus. Oke. Itu deh. Oke, Pak Afif, saran dan masukan Anda untuk pengusaha lokal yang tentu mungkin saja akan memulai usahanya. Ya, pertama kalau mulai aja. Gak usah banyak kali pikir. Kenapa? Ya kita juga pengusaha juga. Mulai aja dulu. Nggak usah takut. Mulai, tapi jangan dari modal-modal yang besar. Mulai dari yang kecil-kecil. Sekarang udah bisa jualan online. Mulai dari situ. Mulai dari online, mulai dari yang kecil hingga jadi besar. Tipsnya seperti apa? Kalau nggak mulai nggak akan pernah tahu. Usaha mana yang bagus? Usaha yang dimulai. Usaha yang tak dimulai mau teorinya bagus nggak akan jadi bagus. Jadi yang penting mulai dulu. Habis itu belajar. Jadi beda kalau sekolah belajar dulu baru praktek. Kalau usaha belajarnya sedikit-sedikit aja, prakteknya lebih banyak. Kenapa? Karena penting. Tapi jangan lupa tanya sama senior. Banyak senior di Kota Medan. Banyak orang-orang yang sudah sukses di Kota Medan. Tanya gimana sih caranya. Orang-orang tua nih, dia kalau bicara sama anaknya belum tentu si anaknya mau dengar. Kenapa? Bapak ini aja cakapkan dari pagi sampai malam. Tapi kalau kita datang nyuruh cerita, dia mau cerita semangat karena anaknya aja nggak dengar. Ada yang mau dengar. Tips itu sangat mahal. Makanya kita kebetulan saya juga di MUI, di Pemberdayaan Ekonomi Umat Kota Medan. Jadi dengan itu kami juga membuat jaringan pengusaha-pengusaha sukses. Jadi secara otomatis yang baru mulai, yang baru belajar, mereka akan dapat tips-tips dari situ. Supaya apa? Misalnya kita mau buka usaha ayam penyet, ayam penyet. Ketemu sama yang udah sukses ayam penyet, ada tuh ayam penyet Joko Solo Kota Medan misalnya. Itu secara otomatis
Dia kan ngasih tahu nih kalau mau motong ayam ini begini gitu loh. Kalau mau masak ayam tuh supaya efektif begini, gorengannya itu sekian. Secara otomatis kosnya lebih rendah. Jangan kayak sekarang ayam penyet 10.000. Ya, ayam penyet 10.000 tuh untungnya cuma 1.000. Ya kan? Tapi kalau di atas 10.000, mau nih aji, wah aneh katanya. Mahal kali, 11.000 padahal. Mahal kali, 10.000. 10.000 untuk cuma 1.000. Berapa piring lah laku sehari? 25. Betul. 25 udah hebat itu. 25.000 berarti sehari. Kali 30, 750.000. Segitulah cuma pendapatan. Ini yang harus kita support. Bagaimana mereka bisa lebih dari itu? Karena rata-rata usaha UMKM Kota Medan bukan cari untung tapi cari makan. Ini beda jauh. Makanya saya bilang kalau cari untung, asal kita beli dia hitung oh untung. Tapi kalau orang cari makan, kita belanja, alhamdulillah bisa makan. Beda. Syukurnya beda, doanya beda. Jadi jangan lupa kalau mau mulai, jangan ngomong-ngomong aja, nggak usah takut. Mulai aja, kita mesti ada nilai tambah daripada yang lain, kita mesti ada kelebihan daripada yang lain. Tapi itu teori, mulai aja dulu, nanti terpikir itu nilai tambahnya apa. Karena banyak yang berteori. Saya pernah nanya pada satu orang, waktu dulu saya kan di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Saya sempat jadi ketua HIPMI 2013-2016. Jadi dalam seminar biasa nanya, Bang, kita nanya mau usaha apa? Biasa kan nyalakan modal nih. Nggak ada modal Bang. Saya tanya mau usaha apa? Udah tahu, mikir dulu antara ini Oke, setelah itu mau buka sekolah Bang, kurikulumnya seperti apa? Udah tahu nggak? Belum Bang. Marketingnya udah tahu gimana? Belum tahu Bang. Terus nanti gimana kalau ada orang tua murid datang nanya programnya apa? Udah tahu? Belum. Bentuk sekolahnya udah tahu di mana? Gimana nanti? Terus berapa orang per kelas? Belum tahu Bang. Kayak mana kita mau nyalakan modal? Kita sendiri belum tahu. Kalau dapat modal, kita buat untuk apa? Betul. Jadi jangan salahkan dulu modalnya, karena yang ngasih modal ada kalau bisa diyakinkan kalau modal itu bisa jadi keuntungan. Ya kan? Cara itu banyak. Tapi jangan kita nggak berencana. Itu salah satunya juga. Perencanaan itu Gagal dalam berencana sama dengan berencana untuk gagal. Itu simple. Jadi kalau mereka tak punya rencana, terus mereka bilang nggak ada modal Bang, nggak ada yang ngasih aku modal, ya nggak ada. Jangankan dia, sedang kita aja kalau dibilang mau minta modal, berapa modalnya butuh? 500 juta. Untuk apa? Belum tahu. Ya nggak mungkin kita kasih. Sama, itu juga yang terjadi di anak-anak zaman sekarang. Mau mulai usaha tapi perencanaannya kurang. Dan kalau memang misalnya orang nggak percaya, cari itu tadi senior itu yang bisa bikin percaya. Betul. Kasih kan? Komunitas juga bisa ya. Kasih. Saya pernah ngasih kemarin. Kasih saham kosong. Orang misalnya mau buka restoran Padang, ada orang yang kira-kira memang udah sukses, misalnya yang punya Garuda atau yang punya apalah yang udah sukses, masuk jadi pemegang saham kita. Kasihkan aja gratis. Kasih 10%, gak usah bayar Pak. Yang penting Bapak jadi dewan pembina kami lah gitu. Kasih 10%. Terus kalau mau ngomong orang, saya mau buka restoran Padang nih yang punya Garuda udah sama saya. Lebih percaya nggak? Lebih percaya. Ya udah. Tapi masalahnya kenapa nggak dilaksanakan? Jadi bukan soal apa yang berat, tapi bagaimana kita mengakali itu supaya bisa jadi lebih mudah. Apa jalan keluarnya? Dan itu selalu ada. Itu selalu ada. Jadi cara-cara seperti itu kita sudah kasih saran dan sudah beberapa dari kawan-kawan kita dulu sudah melaksanakan. Jadi bahkan bisnis tanpa modal sama sekali, tapi sekarang udah karyawannya udah 700-an. Ada. Kenapa? Hanya karena cara itu ngasih saham kosong, tapi meyakinkan orang lain. Dia waktu itu buka bisnis security, tapi yang sudah punya itu memang ahli di bidang security. Tapi dia nggak ahli, masih muda, nggak ada yang percaya. Tapi sama nama yang satu tuh semua orang percaya. Akhirnya semua orang kontrak. Jadi usaha besar hanya dalam waktu beberapa
ya setahun 2 tahun lah. Artinya semua mungkin, asal kita cari caranya. Insya Allah kalau niatnya baik, kalau caranya baik, rencananya juga baik, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Iya, amin. Oke, baik Pak Afif, ini kita sudah berada di sesi terakhir. Mungkin closing statement Bapak ini terkait dengan bagaimana pelaku UMKM bisa menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Yang pasti kita dari Komisi 3 selalu mensupport itu. Kita lakukan peraturan daerah yang hari ini kita susun untuk mendukung UMKM menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Tinggal nanti bagaimana implementasi dari apa yang sudah dilaksanakan. Dan kami pastikan bahwa kami akan memonitor setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan untuk memastikan dan melindungi seluruh UMKM di Kota Medan. Yang pertama adalah selamatkan dulu UMKM yang kita punya sekarang. Karena banyak sekali yang sudah mau kolaps. Selamatkan dulu, baru kita naikkan kelasnya. Makanya kami dalam setiap program kami, fokus kami satu. Bagaimana agar ekonomi kita semakin baik dan usaha kecil UMKM kita menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Dan semua yang kami lakukan mulai dari penganggaran, peraturan daerah, dan pengawasan tujuannya untuk itu. Dan itu sudah sinkron. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu program yang akan terus kami jalankan, dan apapun yang kami lihat keluar dari hal itu akan kami panggil pihak terkait agar bisa diluruskan kembali. Oke, baik, terima kasih Pak Afif atas waktunya Terima kasih. kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan ini juga menjadi good news buat para pelaku UMKM kita di Kota Medan ya Pak. Amin. Oke, baiklah Sobat Dewan, demikian program kita DPRD Menyapa bersama dengan Bapak Afif Abdillah SE selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan, Bidang Keuangan dan Perekonomian. Saya Retno Yunita undur diri, sampai jumpa.